Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Slamet. Dan kami berdua masih berdiskusi dengan Pak Andrinov Chaniago. Kata orang ini orang Rusia. Tapi ternyata orang Minang ya. Kampungnya di mana Pak Andrinov? Saya lahir yang kecil di Padang, tapi kampung asal orang tua saya namanya Negari Sumpu. Negari Sumpu. Ya, di pinggir Danau Singkara. Weh, Danau Singkara, cakep. Kabupatennya Tanah Datar. Tanah Datar. Saya sudah sekeliling di Sumatera Barat, Pak. Oh. Karena dulu waktu masih jadi jurnalis juga dipindah-pindah gitu kan. Tapi kalau yang saya tidak bisa tolak di sana itu ya nasi Padang lah. Diajak ke Pantai Tidak ada restoran Padang. Tidak ada. Mau makan ayam pop. Oke, kita kembali ke topik kita. Sebelum Bang Don membahas sesuatu yang penting juga, saya mengingat soal ini Pak Andrinov. Karena dampak kepada kinerja ini. Ya. Kalau kita tadi bicara refocusing dalam tanda petik ada penghematan anggaran di KL misalnya, kemudian ada wacana hari kerja kemudian dikurangi, sisanya bekerja di rumah ya, bukan libur ya. Iya. Saya membayangkan yang normal saja kadang pelayanannya bikin kita naik darah gitu kan. Maksudnya ada anggaran saja. Ada anggaran saja, nggak maksimal pelayanannya, susah gimana kalau anggaran. Apalagi kalau tidak ada atau dipotong. Gimana itu Pak? Itu bisa dijalankan juga secara selektif. Di instansi atau subinstansi yang memang kelihatan siap dengan sistemnya. Nggak langsung semua begitu? Enggak, jangan. Kalau langsung semua, itu nanti malah terjadi lagi pemborosan. Mereka nggak ngerjain apa-apa gitu. Tapi kan memang ada penghematan. Hematnya bayar listriknya aja ya. Produktivitas instansi itu juga turun gitu loh. Nah ini juga perlu secara selektif. Kalau perlu pakai pilot project ya boleh, karena ke depan memang akan ke sana. Ya karena di negara lain harus ke situ. Biasa ya. Bahkan di dalam negeri kita di beberapa korporasi udah menjalankan seperti itu. Tapi mereka dibentuk dulu mindsetnya. Jadi karyawan baru itu masuk masa training ya, ada yang trainingnya 6 bulan, ada sekian bulan, ada yang 9 bulan kan. Itu mindsetnya dibentuk. Yang baru 10 orang di training 6 bulan dia masuk ketemu 500 orang. Ini menarik. Ngikut yang 500 dia Pak. Soal trending ini, misalnya orang bicara WFH dan kerja di kantor. Kan kita itu kalau kerja di rumah dianggap setengah libur. Itu dia, itu mindsetnya kan. Itu mindset. Jadi begitu mendengar ada WFH, wah ini enak nih, bisa ke rumah mertua, bisa ke kafe, bisa ke pasar, bisa ke mall gitu. Nah, Kan pelayanan terganggu jadinya. jelas ya. Jadi kalau yang menerapkan itu, dia betul-betul on selama kalau misalnya Waktu jam kerjanya. 8 sampai 4 ya, atau jam 8 sampai 4 atau jam 9 sampai jam 5. Itu mereka betul-betul on. Jadi mereka memang kerja ya. Meski tidak di kantor. Mesti tidak di kantor ya. Cuma mungkin Pak Andrinov Itu susah sekali untuk mengharapkan dari orang kita sampai ke bawah ya. Ya, memang harus diubah mindsetnya. Mungkin dimulai dari kementerian atau lembaga yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Bisa, misalnya seperti Bappenas itu bisa. Ya. Terus ada kementerian apa lagi itu bisa. Mungkin Kominfo bisa juga. Nanti itu yang sama. Sekarang udah Komdigi, jadi digital aja. Itu yang saya maksud termasuk juga bisa dilakukan dicoba di level bawah di kelurahan misalnya. Itu bisa. Kini sudah ada case kan. Ada RRI, ada TVRI, sebagian disuruh kerja dari rumah. Ya. Sebetulnya nggak ada masalah dan tidak akan berpengaruh sebetulnya untuk produktivitas atau siaran. Gitu. Karena kita pernah lakukan itu waktu ketika COVID. Misalnya ya kayak lembaga publik seperti RRI, ya itu memungkinkan kan. Nah, tinggal dilihat aja kalau perlu tetap dilihat jenis-jenis pekerjaan apa ya gitu. Kemudian nanti apa sistem bergantian hari WFH itu bisa diatur. Itu bisa dibikin sistemnya. Udah ada kok, udah dijalankan di perusahaan-perusahaan di luar itu udah biasa. Iya. Cuman memang begitu tadi. Kalau dengan anggaran saja jalannya terseok-seok, apalagi kalau dipotong. Jadi kan masih orang bilang nggak ada uang transportnya, Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi kalau lihat agregatnya ini kan soal bagaimana mengatur realokasinya. Betul. Ya. Makanya tinjaulah kembali tingkat urgensi nilai
prioritas itu seperti apa yang diprioritaskan. Prioritas 3 besar itu seperti apa ya. Yang nomor 1 seperti apa. Nah kemudian yang lain-lain ini lihat, termasuk melihat untuk jangka panjangnya. Jangan sampai malah terjadi kontradiksi atau paradok. Misal gini, ini program prioritas itu adalah secara implisit kan untuk menguatkan daya saing SDM kita. Makanya itu ada program kesehatan, program makan bergizi segala macam. Tetapi kalau misal anggaran di pendidikan malah berkurang, ya itu bisa mengalami kontradiksi gitu kan. Nah kan tujuannya untuk menyiapkan ini jangka panjangnya gitu. Nah apalagi yang kita ingin ada kaitannya untuk jangka panjang, misal menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7% misal gitu ya. Kemudian SDM berdaya saing ya. Kita butuh misalnya pendidikan ini yang diprioritaskan adalah vokasi. Iya, betul. Ya, kalau perlu subsidi atau anggaran untuk SMK itu jauh lebih besar daripada SMA umum. SMA ini biarkan itu menjadi beban masyarakat. Iya, ditanggung oleh masyarakat sendiri. Karena apa? Uang logisnya? Karena kita memang menyiapkan tenaga-tenaga kita yang lebih terampil. Nah, sampai ke politeknik. Betul. Politeknik perlu disubsidi lebih besar daripada perguruan tinggi negeri yang umum. Nah itu misalnya seperti itu. Nah itu yang namanya menurunkan prioritas. Ya kalau kita ingin punya tenaga kerja SDM yang berdaya saing, apa level-levelnya, bidangnya, ya skill-skillnya yang kita butuhkan. Nah itu kita harus subsidi. Nah jangan universitas umum mau semua minta subsidi dikasih gitu kan. Nah padahal itu ya kos saja. Nggak berhubungan dengan tujuan jangka panjang. Maka ini lagi, kalau saya misalnya itu soal pendidikan, ya di samping kesehatan tadi ada program itu. Kalau kita ingin membuat manusia Indonesia itu berkualitas, generasi berkualitas, dan terkait dengan merosotnya industri, ya. Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi itu harus industri yang digenjot. Nggak ada negara yang pertumbuhan ekonominya rata-rata tinggi, tapi industrinya di bawah 20%, porsinya nggak ada. Makanya nggak mungkin Indonesia ini tumbuh di atas 6% kalau industri ini nggak tumbuh di atas 6% juga. Dan itu juga investasi kan? Ya, nah maka gimana caranya untuk menggerakkan industri? Mulai SDM-nya, mulai anggaran R&D yang disupport gitu ya, untuk pusat-pusat inovasinya. Nah ini harus muncul di dalam rencana itu, supaya nyambung antara yang rencana jangka panjang, jangka menengah dengan apa yang dikerjakan tahun-tahun ini. Sekarang kalau lihat di DPR kan mereka berhenti sebentar membahasnya kan, lalu kemudian akan dibahas lagi, dan mereka kan punya peran sebetulnya untuk mempengaruhi alokasi anggaran-anggaran ini kan. Kalau nanti dulu lihat gimana kira-kira? Persoalannya hampir sama dengan kalangan petinggi-petinggi di birokrasi ya. Soal pemahaman yang sinkron antara tujuan jangka panjang tentang kemudian penetapan prioritas ya dan cara menurunkannya. Nah, mohon maaf kadang-kadang itu kan pembahasan fokusnya jadi sektoral masing-masing. Masing-masing komisi ini concern pada sektor-sektor ini aja. Udah. Nah, akhirnya apa? Ya harus tersedia sekian. Nah pusing lagi ketika setelah itu Menteri Keuangan, ini gimana? Ini ditarik. Karena di DPR urusan dapil juga. Ini ditarik, yang ini berkurang. Nah ribut akhirnya kan. Maka ya kita berharap DPR itu juga punya di samping concern pada ininya dapilnya ya pemilihnya, dia harus punya juga cara berpikir untuk melihat masalahnya secara nasional. Itu yang kurang loh ya. Mohon maaf. Cara berpikir sekian tahun anggota dewan kita itu makin ke sektor sama ke sangat sub daerah. Kan paling panjang katanya pikirnya 5 tahun aja Pak. Ya, itu dia mikir lagi ya. Makanya kita berharap DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ya Indonesianya juga dipikirkan. Bukan bukan dapilnya aja dan bukan hanya jabatan berikutnya gitu. Nah, Pak Andrinov, ini kan APBN itu kan bukan kitab suci ya. Artinya sambil Pak Prabowo juga harus memenuhi janjinya, program-program populis ini kan biar jalan dulu. Artinya kan refocusing itu bisa direvisi juga untuk lebih merefocusing gitu kan. Bukan harga mati kan? Tadi saya sudah katakan ya, ini juga prinsip yang harus dipahami oleh pemimpin politik ya, dan juga pemilih masyarakat. Ya,
yang jadi pendukung. Itu adalah hak dari pemimpin politik terpilih untuk menentukan prioritasnya. Ya, itu San. Tetapi hak ini harus dijalankan, diimplementasikan dengan menggabungnya dengan pendekatan yang teknokratis. Jadi bisa saja apa yang dijanjikan secara politik ketika pemilu itu direvisi dan nggak boleh nggak boleh diledekin, nggak boleh disebut itu bohong. Bukan bohong. Itu harus dianggap sebagai keputusan yang Itu dianggap sebagai penyempurnaan dari gagasan gitu ya. Tidak perlu terburu-buru. Beda antara bohong dengan melakukan revisi dari apa yang diniatkan. Jadi setelah ada input politik, tetapi input teknokratis. Itu harus dikonvergensikan, harus dikonversi, harus disatukan. Itu. Tapi kan Pak Prabowo mendengar dari banyak pihak. Artinya bukan hal yang mustahil sebenarnya. Nanti di tengah jalan akan ada penajaman program-program termasuk anggaran. Itu masih harapan dari kita. Ya, kalau Pak Prabowo itu membuka ruang untuk mendengar dari para ahli termasuk orang-orang dekat, saya yakin turunan dari ide-ide besar itu akan lebih tepat. Saya sih bukan itu soalnya ya, tapi problem itu problem untuk going technical, lebih di bawah ya. Untuk bisa operasional seperti apa yang dipikirkan oleh seorang presiden Prabowo gitu. Kalau misalnya makan bergizi gratis gitu, kan problem teknikalnya kan masih banyak di bawah dan itu perlu diselesaikan. Betul. Gitu. Artinya dia butuh support dari orang-orang di bawahnya untuk bisa jalan begitu. Dan hanya panduan aja kan dari atas. Teknikalnya ada di bawah. Kekuatan di bawah itu menurut Tandrinov gimana? Itu hal yang harus jadi agenda untuk disiapkan. Tapi ya tentu dengan sumber daya yang ada yang nggak bisa kita ubah dalam waktu dekat, yang harus digunakan instrumen kontrol, panduan dan pengawasan dari atas. Makanya harus tercerahkan dulu, harus di level atas itu. Menteri eselon 1 sampai eselon 2 itu harus betul-betul paham. Ya, ini prioritas, ini cara menurunkannya gitu. Ya, itu gitu. Nah, yang bawah ini mau nggak mau ya emang udah harus seperti di komando aja dulu. Aparatur sipil negara kita di level menengah ke bawah ya mohon maaf sebagian besar memang belum seperti yang bisa diharapkan ya. Artinya menangkap visi dari pemimpin tertinggi apa kaget kali ya. Yang dijelaskan ini enggak. Nah, maka yang harus memahami betul ya pembantu presiden ini sama pembantunya pembantu presiden. Pembantu presiden, pembantunya pembantu presiden. Sekarang problemnya adalah kan pertanyaannya setelah mendengarkan agregat APBN itu sama. Apakah perlu ada rasa resah atau keresahan atau apakah perlu ASN itu pesimis dengan situasi ke depan ketika mendengar agregatnya itu tetap? Nah, kalau sekarang kan yang harus dilakukan adalah menunggu kurang lebih beberapa minggu ini. Kita mengharap ya akan menjadi clear apa itu istilah blokir. Blokir ini apa? Blokir ini artinya uang itu nggak akan keluar atau ditahan sementara gitu. Ini juga bikin resah kan? Yang nyampaikan menteri yang nggak yang bukan punya kewenangan sebetulnya. Pejabat baru belajar kamu. Baru jadi menteri. Baru belajar jadi menteri. Para ASN kita ya coba nunggu beberapa minggu ini. Bersabar lah ya. Nah, mudah-mudahan pembicaraan seperti ini dan di tempat-tempat lain seperti ini didengar oleh Pak Prabowo dan orang-orang dekatnya. Nah, justru itu Pak Andrinov, sambil kita menunggu dan bersabar, apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Prabowo? Kalau saya menggarisbawahi yang tadi aja ya, Pak Prabowo itu punya modal ya, modal politik, punya partai, punya backup institusi yang kuat gitu ya, jelas itunya ya. Kemudian ya juga intelek ya, orangnya suka baca dan termasuk karena beliau adalah anak biologis dari Profesor Sumitro, pegawai ekonomi kita ya. Nah, tinggal ini digunakan untuk memahami situasi sekarang dan bagaimana cara membaca kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan masalah-masalah sosialnya, masalah di wilayah, masalah di bawah, masalah institusi gitu ya. Nah, di situ yang diperlukan tambahan dari Pak Prabowo adalah harus tetap terbuka.
mendengar. Saya harus sering mencontohkan Pak JK, ya. Ya. Caranya, metodenya Pak JK. Pak JK itu secara reguler ngundang ini pemberet-pemberet. Iya. Habis itu Dia dengar. depan ngundang para pakar, ya. Dia catat. Gitu. Nah, itu pemimpin salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemimpin. Kan FGD dihapus anggarannya. Harus di-clearkan FGD itu yang mana yang harus dihapus. Gitu. Presiden tidak tahu. Presiden nggak boleh. Yang di bawahnya yang Gitu. Iya. Nah, itu yang saya namakan juga presiden dan wakil presiden, menteri, yang perlu adalah belanja solusi. Belanja solusi. apa itu maksudnya belanja solusi? Bukan belanja masalah. Iya. Ya. Betul. Nah, kan kalau wapres dia belanja masalah gitu. Dia pergi ke kelas apa gitu. Inventarisasi masalah, belanja solusi ya. Ya. Belanja solusi. Nah, belanja solusi itu